Om Tat Sat Ekam Evam Advitiyam Brahman. Om Brahman Atman Naikyam. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Swastiastu. Om Anubhadra Karatawo Yantu Iswata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama budaya, salam kebajikan, rahayu, 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 salam sejahtera untuk kita sekalian. Inggih, ide sang sulinggih, ide pandita sang meraga suci, para pemangku, para pinandita yang disucikan, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan dan yang sangat saya hormati, adik-adik, muda-mudi kaula muda, serta anak-anak sekalian yang sama-sama berbahagia. Kali ini kembali saya hadir untuk berbagi dengan membawakan, yaitu ciri-ciri pencari atau pemilik pesugihan, yaitu memelihara tuyul, babi ngepet, atau kan bererong. Tetapi sebelumnya saya tidak lupa mengucapkan puja dan puji syukur kehadapan Brahman, Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa saya sampai saat ini masih tetap diberikan panjang umur, sehat selalu, selamat rahayu, sehingga saya dapat kembali berjumpa kepada kita sekalian. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan begitu juga pada kesempatan ini, saya memohon maaf kepada kita sekalian. Saya bukan bertujuan nanti untuk misalnya menjelek-jelekan begitu ya, atau merendahkan, atau umpamanya menyepelekan kepada kita sekalian begitu ya. Saya hanya ingin berbagi tentang mungkin sesuai dengan ajaran agama Hindu ini yang perlu kita ketahui bersama begitu ya, bahwa perbuatan yang namanya mencari pesugihan itu adalah tidak dibenarkan di dalam ajaran agama Hindu. Demikian juga saya yakin dan percaya semua yang berkeyakinan ini juga tidak membenarkan begitu orang mencari pesugihan itu, demikian ya. Misalnya dengan memelihara barang yang tidak nyata begitu ya, untuk memperkaya diri, seperti misalnya memelihara tuyul atau umpama babi ngepet ataukah bererong begitu ya. Jadi demikian. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti apa yang saya dapat bawakan, apa yang bisa saya sampaikan ini, mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa manfaatnya kepada kita sekalian begitu ya. Begitu juga mudah-mudahan bisa ada gunanya bagi kita dan saya sendiri begitu ya, untuk dapat nanti kita pedomani supaya tidak kita menjalani hal-hal yang kita tidak inginkan di dalam kehidupan kita, demikian ya. Dan pada kesempatan ini juga saya mohon kiranya Bapak Ibu, adik-adik dan anak-anak sekalian berkenaan, tolong like, subscribe, dan share. Semoga karma dan pahala kebaikan senantiasa menyertai kita semua begitu ya. Semoga kita selalu dituntun ke jalan yang benar menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Begitu juga semoga kita selalu dituntun untuk hidup rukun, harmonis, damai, bahagia, sehat, dan sejahtera bersama keluarga. Demikian juga bersama orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa mencari pesugihan ini yaitu untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak benar, yang melanggar daripada semua yang berkeyakinan di dunia ini, demikian ya. Jadi perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, ciri-cirinya orang yang mencari pesugihan ini. Yang pertama itu adalah yaitu mereka itu ya tidak mau mendekatkan diri kepada Sama Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa begitu ya. Ya, tidak mau melaksanakan bersemayang begitu Bapak Ibu sekalian ya. Begitu juga mungkin bagi saudara muslim kita tidak mau sholat begitu ya.
Karena kalau dia berani mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa, maka barang peliharaannya itu akan lari tunggang langgang begitu ya. Karena takut dengan nama suci Tuhan dan takut dengan sinar-sinar suci Tuhan begitu ya. Demikian, itu ciri yang pertama Bapak Ibu sekalian. Nah, ciri yang kedua yaitu mereka yang memelihara pesugihan ini atau umpamanya memelihara barang yang halus ini, demikian yang tidak nyata. Jadi ini cirinya yang kedua ini adalah yaitu dia tidak mau melaksanakan berdana punya begitu ya, tidak mau bersedekah, tidak mau juga artinya ya beramal begitu ya, tidak mau membantu kepada orang yang sangat membutuhkan begitu ya. Kalau berani dia melaksanakan artinya bersedekah atau melaksanakan punya atau berdana punya ini, maka hartanya itu akan menurun dan akan menjadi habis begitu. Contohnya Bapak Ibu sekalian demikian ya. Nah, inilah ciri-ciri yang kedua. Dan yang ketiga itu orang yang mencari pesugihan ini atau memelihara misalnya mungkin barang ini yang dipergunakan untuk mendapatkan uang yang dengan cara yang tidak ya suci atau tidak halal ini, demikian ya. Yaitu misalnya mereka itu harus mempergunakan misalnya tumbal gitu ya. Apakah itu merupakan mengorbankan orang lain maupun umpamanya memakai misalnya mungkin barang berharga seperti misalnya mungkin barang yang memang disayangi begitu ya, dia akan mengorbankan itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, itu selaku contoh ya. Dan yang keempat itu contohnya Bapak Ibu sekalian, mereka yang mencari pesugihan ini yaitu kalau umpamanya mereka ini sudah nanti dipanggil sama-sama Pencipta Tuhan Yang Maha Kuasa begitu ya, dia sudah meninggal begitu ya, maka harta yang didapatkan dari dia mengambil pesugihan ini akan terus menurun dan sampai habis secepatnya begitu Bapak Ibu sekalian ya, kalau orangnya yang mencari pesugihan ini sudah meninggal. Demikian selaku contoh Bapak Ibu sekalian. Nah, perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian bahwa mencari harta dengan cara yang tidak benar, yang melanggar daripada ajaran agama atau norma agama ini Bapak Ibu sekalian, ini betul-betul ini adalah merupakan sangat berdosa sekali, demikian ya. Karena disebutkan di dalam ajaran agama Hindu itu bahwa setiap apapun yang diperoleh dari yang tidak suci, dari yang tidak halal, itu akan selalu akan mendapatkan ya hasil dari buah perbuatannya begitu ya. Ya, kalau umpama dia sampai mengorbankan orang begitu ya, jadi begitu juga mungkin selalu membayar upeti kepada yang memberikan pesugihan itu begitu ya. Jadi maka dia kalau sudah meninggal ini Bapak Ibu sekalian, maka dia rohnya itu akan mendapatkan suasana kegelapan begitu Bapak Ibu sekalian ya, sesuai dengan ajaran agama Hindu ya. Jadi dia akan mencapai kegelapan, dia tidak bisa artinya mendapatkan jalan terang untuk mencapai ya alam surga begitu ya, atau surga loka. Dia akan mendapatkan kegelapan, dia dituntun ke jurang nestapa begitu ya. Dia akan mencapai alam neraka begitu Bapak Ibu sekalian ya. Dan begitu juga sampai di alam neraka ini dia akan mempunyai kesadaran badan begitu ya. Dia akan tetap merasakan di situ sesuai dengan hukumannya itu, siksaan yang ada di alam neraka itu dia semua merasakan begitu ya. Dia merasa panas, sakit, haus, lapar, begitu juga kesusahan yang dia dapatkan di sana begitu ya. Dan setelah dia mendapatkan hukuman mungkin bertahun-tahun lamanya di sana Bapak Ibu sekalian, di alam neraka ini, ya nanti kalau sudah umpamanya nanti dia diberikan kesempatan lagi untuk turun ke dunia,
laksanakan punarbawa atau lahir kembali atau reinkarnasi ini Bapak Ibu sekalian. Ya, ciri-ciri kelahiran dari alam neraka ini yaitu adalah dalam keadaan hidupnya sangat susah dan menderita begitu ya. Ya, mungkin dia misalnya hidupnya itu tidak mempunyai tempat tinggal begitu ya. Dan begitu juga dia dalam keadaan susah dan menderita. Demikian ya. Begitu juga dia kalau umpamanya mencari pekerjaan begitu ya. Jadi selalu umpamanya tidak mendapatkan hasil begitu ya. Kalau begitu mendapatkan hasil habis-habis begitu saja begitu ya. Karena dia ini membayar daripada hasil perbuatannya yang terdahulu begitu ya. Jadi dia akan membayar karma buruknya begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, dia akan mengembalikan yaitu uang-uang yang dia dapatkan dari yang tidak suci atau tidak halal begitu ya kepada orang yang punya begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah yang disebutkan dalam ajaran agama Hindu adalah hukum karma pala ini adalah hukum sebab dan akibat begitu ya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan ini tetap itu ada imbalannya begitu ya. Kalau kita selalu akan berbuat baik, kita akan mendapatkan alam surga dan kita akan yaitu mempunyai kesadaran rohani begitu ya, akan mencapai kesenangan, kebahagiaan di alam surga loka begitu ya. Dan begitu juga kalau umpamanya kita ke alam neraka, kita mempunyai kesadaran badan, ya di sana kita akan menerima siksaan, menerima yang namanya lebih kejam dari kehidupan di dunia ini begitu ya. Di sana akan menerima sakit, haus, lapar, panas, ya. Demikian Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah kita sampai di alam neraka demikian ya. Nah, itulah yang perlu kita ketahui bersama ya oleh kita semua begitu ya. Dan begitu juga Bapak Ibu sekalian ya. Perlu kita ketahui bersama begitu ya bahwa di dalam ajaran agama Hindu itu kalau umpamanya kita sudah dipanggil sama-sama pencipta nanti begitu ya. Ya, cuma kita hanya berbekal subha dan asubha karma begitu ya. Hanya perbuatan baik dan perbuatan buruk kita bawa ke sana Bapak Ibu sekalian demikian ya. Kalau kita selalu berbuat baik kita mendapatkan alam surga. Kalau kita selalu berbuat yang tidak baik kita akan mendapatkan alam neraka begitu ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian ya. Kita tidak membawa apa-apa. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian perlu kita ketahui juga bersama bahwa kita ini sebenarnya ya hidup ya dilahirkan sebagai manusia ini, disebutkan manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna begitu ya. Kita ini sudah diberikan artinya ya badan kita yang utuh begitu ya, diberikan umpamanya otak supaya kita bisa berpikir, diberikan juga mata supaya kita dapat melihat, diberikan umpamanya telinga kita dapat mendengar, begitu juga diberikan hidung supaya dapat mencium, begitu juga diberikan mulut supaya bisa kita melangsungkan kehidupan, bisa makan begitu ya, dan begitu juga kita punya lidah supaya kita bisa berbicara begitu Bapak Ibu sekalian ya, demikian. Dan begitu juga kita diberikan tangan supaya kita bisa untuk bekerja, untuk mencari kehidupan kita begitu ya. Di dalam dunia ini begitu ya. Begitu juga kita diberikan kaki supaya kita bisa melangkah begitu ya. Jadi itulah manusia ini adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna di bumi ini begitu ya. Ya dimanfaatkanlah sebaik-baiknya diri kita ini sebagai manusia yang sudah diberikan sempurna oleh Sang Maha Pencipta untuk selalu kita bekerja keras dan sambil kita selalu berdoa kepada Sang Maha Pencipta begitu ya. Semoga kita akan diberikan pengampunan atas dosa-dosa kita, begitu juga semoga juga kita akan selalu dituntun untuk mendapatkan ya rezeki dalam kehidupan kita, begitu juga kesehatan dalam kehidupan kita demikian ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian yang perlu kita ketahui bersama begitu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, mungkin karena kita sudah terlalu banyak sekali kita misalnya mempunyai dosa begitu ya. Apakah umpamanya karena dosa kita terlalu besar ini apakah misalnya bisa diampuni
oleh Sang Maha Pencipta begitu ya. Jadi kenapa tidak Bapak Ibu sekalian ya? Jadi karena ini juga dimuat di dalam kitab Bhagavad Gita Bapak Ibu sekalian ya, yang disebutkan demikian ya. Api cedasi papebia sarwobia papa kertana sarwojanana pelawenaewa warjinam santarisyasi. Seandainya engkau paling berdosa di antara orang yang memikul dosa, dengan perahu ilmu pengetahuan suci agama dan pengetahuan umum lainnya, lautan dosa engkau akan dapat seberangi begitu ya. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, kalau umpamanya memang betul-betul Bapak Ibu sekalian kita insaf begitu ya, jadi kita kembali ke jalan yang benar di dalam kehidupan kita begitu ya, dan tidak mengulangi lagi perbuatan kita demikian ya. Jadi disebutkan di dalam kitab suci Bhagavad Gita ini ya, kalau memang kita betul-betul dapat artinya menjalankan ajaran agama kita dengan baik dan benar, nah dengan selalu mempelajari meningkatkan pengetahuan spiritual kita begitu ya, ya maka lautan dosa disebutkan bisa akan kita seberangi begitu Bapak Ibu sekalian demikian ya. Jadi yang penting betul-betul kita bertobat begitu ya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang perlu kita ketahui bersama. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita sama-sama begitu ya. Jadi di dalam kehidupan ini kita betul-betul introspeksi diri begitu ya, mulai kita ke jalan yang benar sebelum kita terlambat begitu ya. Karena kita ini hidup ini cuma sementara di dunia ini Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita misalnya terlambat untuk memperbaiki diri begitu ya, lantas kita sudah dipanggil oleh Sang Maha Pencipta begitu ya. Jadi apa kata dunia begitu ya, apa yang kita nanti dapat pertanggungjawabkan kepada Sang Maha Pencipta begitu ya. Jadi kita jelas akan mendapatkan ya karma-karma kita sesuai dengan perbuatan kita begitu ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, kalau kita selalu misalnya berbuat baik akan mendapatkan karma baik, kalau kita selalu berbuat yang tidak baik kita akan mendapatkan karma buruk begitu ya. Jadi demikian. Jadi itulah yang perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian. Mari kita sama-sama artinya sebagai manusia yang tidak sempurna ini memperbaiki diri. Mudah-mudahan dengan selalu kita dekat kepada Sang Maha Pencipta, kita akan selalu dituntun ke jalan yang benar menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan kita. Begitu juga mudah-mudahan kita selalu dituntun untuk mendapatkan penyatuan kepada Sang Maha Pencipta. Begitu juga mudah-mudahan kita selalu dituntun untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik begitu ya, kita mendapatkan rezeki yang berlimpah dalam kehidupan kita. Jadi demikian saja yang mungkin dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya selaku manusia biasa, saat itu tidak luput dengan khilafan dan kesalahan. Kalau ada penyampaian saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya begitu ya. Jadi saya akhiri dengan salam penutup saya ya, dari agama Hindu begitu ya. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, 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 salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih.